Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Kita masuk ke bagian yang ketiga dari pelajaran yang ke-29, dan ini insyaallah bagian yang terakhir, pelajaran ke-29 bagian C. Baik. Apa yang sudah kita pelajari di pelajaran ke-29 ini? Di sini kita membahas tentang fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af itu apa? Fi'il mudha'af adalah fi'il yang bertasydid, atau dengan kata lain fi'il yang ada mengandung dua huruf yang sama. Huruf kedua dan huruf ketiganya sama. Akhirnya digabung dengan tanda tasydid. Contohnya hajja, asal katanya adalah hajaja. Nah, double jim di situ dijadikan satu dengan tasydid. Inilah dinamakan fi'il mudha'af, dan fi'il mudha'af ini ya, termasuk fi'il yang sahih, bukan fi'il yang mu'tal ya. Kalau mu'tal itu ada huruf illahnya, kalau hajaja kan tidak ada huruf illahnya. Hanya saja perlu kita bahas karena memang tasrifnya agak sedikit berbeda dengan fi'il yang sahih yang lainnya, yang normal. Baik, kita sudah katakan bahwasanya fi'il mudha'af itu ada dua wazannya. Sebenarnya ada tiga ya, tapi yang disampaikan penulis di sini ada dua wazan, yaitu fa'ala yaf'ulu. Contohnya hajja yahujju, dhanna yazunnu, jarra yajurru, dan seterusnya. Dan wazan yang kedua wazan fa'ala yaf'alu, syamma yashammu, massa yamassu. Ya, ini dia dua wazan dari fi'il mudha'af. Nah, sekarang kita lihat tasrif lengkap dari fi'il mudha'af ini sebelum kita lanjutkan ke tadribat, ke latihannya, ke tamrin. Kita ambil murojaah dulu tasrif dari fi'il mudha'af ini. Taib. Taib. Jadi tasrif fi'il mudha'af kita ambil wazan yang pertama tadi fa'ala yaf'ulu. Kita ambil contoh di sini hajja yahujju. Kita ambil dari madhi dulu ya. Baik. Huwa hajja. Berarti kalau huma hajja. Ya, kalau huma hajja. Perhatikan di sini ditambahkan alif dia. Nah, berarti yang kita kasih warna kuning ini adalah huruf tambahan. Huruf aslinya adalah ha, jim, jim yang bertasydid di sini. Ya, huruf tambahannya ada alif. Karena zahaba, zahaba gitu ya. Taib. Kemudian hum. Hum kalau hajja berarti hajju. Hajja, hajja, hajju. Taib. Jadi ini sekarang sambil ana jelaskan ya, sebelum ana tekan apa tasrif yang benar dari domir-domir yang ini, jawab dulu ya, direka-reka dulu jawabannya ya. Misalkan ketika anak katakan hiya, domir hiya, apa jawabannya? Jangan tunggu anak jawab, dijawab dulu dalam pikiran. Hiya, domirnya, jawabannya apa? Tasrifnya apa gitu. Baru kemudian anak munculkan jawabannya hajjat. Begitu ya. Baik, kita ulang dari awal. Hajja, huma hajja. Kemudian hum hajju. Kemudian hiya hajjat. Kemudian huma mu'annas. Huma mu'annas hajjata. Yang berwarna kuning itu adalah huruf tambahannya. Kemudian hunna, domir hunna hajjajna. Domir anta, kalau sudah ketemu domir hunna maka selanjutnya gampang. Hajjajna, domir hunna. Kalau anta berarti hajjajata. Antuma hajjajatuma. Antum hajjajatum. Anti hajjajati. Antuma hajjajatuma. Antunna hajjajatunna. Ana hajjajatu. Nahnu hajjajna. Baik. Ini dia tasrif fi'il madi dari hajja yahujju. Maka bisa dipraktekkan yang lainnya nanti, marro yamurru, dan seterusnya. Baik. Kemudian wazan yang kedua yaitu wazan apa? Fa'ala yaf'alu, massa yamassu. Ya, dan di fi'il madinya masih sama. Ya, jadi masih sama walaupun beda wazan.
sama dengan hajja yahujju. Baik, jadi massa dhamir huma, massa dhamir hum, massu dhamir hiya, massat dhamir huma muannas, massata dhamir hunna, masasna. Nah, sudah ketemu hunnanya. Maka selanjutnya polanya sudah ketahuan. Masasta, masastuma, masastum, masasti, masastuma, masastunna, masastu, masasna. Baik. Sudah selesai kita dari dua fiil ini, fiil madi, ya, fiil madi dari hajja dan massa. Sekarang kita masuk ke fiil mudhari. Fiil mudhari dari hajja. Apa fiil mudhari'nya? Yahuj, yahujju. Maka kalau huma yahujjani. Ya, jadi yang warna kuning ini adalah huruf apa? Huruf tambahannya, ya. Huruf dasarnya adalah yang berwarna hitam. Ya, hujjah, ya, ha, jim, jim, tambahkan ya dan alif serta nun di akhirnya. Baik, kalau hum yahujjuna, hiya tahujju. Kalau huma tahujjani, hunna yahjujna, anta tahujju, antuma tahujjani, antum tahujjuna, anti tahujjina, antuma tahujjani, antunna tahjujna, ana ahujju, nahnu nahujju. Nah, jadi kalau kita katakan domir yang paling penting di sini, ada beberapa domir di sini yang paling penting, ya. Yang pertama huwa, kemudian hiya, ya, kemudian anta, kemudian ana nahnu. Nah, ini domir yang paling penting. Sisanya memang penting juga, tapi jarang kepake. Nah, itulah kenapa di kitab Durusul Lughat yang paling sering diulang ya domir-domir tadi. Domir huwa, domir hum, domir hiya, anta, kemudian ana, nahnu, terkadang anti, ya. Tapi padahal yang lain itu hanya tambahan saja. Berarti fokus di domir-domir tadi saja. Taib. Ini tasrif fi'il mudhari dari yahujju. Nah, kalau massa ya massu. Massa mudhari'nya domir huwa apa? Ya massu. Kemudian huma ya massani. Hum ya massuna. Hiya tamassu, huma tamassani, hunna yamsasna. Kemudian anta tamassu, antuma tamassani, antum tamassuna, anti tamassina, antuma tamassani, antunna tamsasna, ana amassu, nahnu namassu. Baik, ini tasrif fi'il mudhari dari massa yamassu, kemudian tadi hajja yahujju sudah. Sekarang tinggal satu fi'il lagi, yaitu fi'il amar. Fi'il amar dari hajja yahujju. Ya, karena fi'il amar itu hanya berlaku di dhamir mukhatab saja, maka di sini kita ambil hanya dhamir mukhatab saja. Karena fi'il amar tidak ada di ghaib dan mutakallim. Baik, kita ambil hajja yahujju. Fi'il amarnya hujja. Kalau antuma hujja, tambahkan alif. Ya. Kemudian antum hujju, anti hujji, tambahkan ya di situ. Kemudian antuma sama dengan sebelumnya hujja. Kemudian antunna kembali ke bentuk dasarnya uhjujna, idhabna, ya, ikrokna. Nah, ini fi'il amar dari hajja yahujju hujja. Ini tasrif lengkapnya. Kemudian sekarang fi'il amar dari massa yamassu. Massa anta massa. Berarti sama dengan domir huwa. Ya. Jadi konteks kalimat yang membedakan nanti. Ya, massa di sini fi'il amar sama dengan domir huwanya berarti. Begitu juga antuma, massa, antum, massu. Ini masih sama ya. Domir huwa, huma, hum, ya, dengan anta, antuma, antum di fi'il amar sama. Kemudian anti, massi, antuma, massa, antunna,
imsisna. Nah, ini bedanya dengan hajja yahujju hujja tadi. Kalau hajja yahujju uhjujna, kalau ini imsisna. Ya. Kenapa nggak amsasna? Nggak ada amsasna ya. Jadi fiil hamzah wasal di fiil amr itu, ya, kalau fiilnya 3 huruf, hanya ada 2 kemungkinan, kasroh atau dhammah. Ya. Jadi hamzah wasal itu kalau di fiil yang 3 huruf itu hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak pas dhammah maka dia kasroh. Nah, jadi uhjujna imsisna. Baik, ini tasrifnya, tasrif dari 2 fiil tadi, 2 wazan. 2 fiil ini mewakili dua wazan yang sudah kita pelajari. Baik, sekarang kita kembali ke kitab. Kita kembali ke kitab. Baik. Jadi sudah kita tasrif tadi ya. Sekarang kita lanjutkan. Tapi sebelum lanjut ada beberapa yang ingin kita tambahkan penjelasannya sebelum kita melanjutkan latihan. Kemarin di 29A ya sudah kita bahas ini kan ya. 29B ya. Sudah kita bahas ini. Kalimat nomor 4 ini fokus. A'asubbu laka mazidan minasyai ya sayyidi. Apakah aku menuangkan untukmu tambahan teh, wahai tuanku? La wa syukron. Nah, apa yang kira-kira antum pahami dari kata la wa syukron ini? Dia menerima dituangkan teh atau tidak menerima? Tidak menerima. La wa syukron. Ya, la wa syukron. Bedakan dengan la syukron. Ya, beda dengan la syukron. Kalau la wa syukron itu bermakna penolakan. Tapi kalau la syukron itu bisa jadi bukan penolakan. Ya, bukan penolakan maknanya. Jadi wawu di sini yang membedakan. Itu mana dari apa namanya? Wawu di sini. Jadi kalau kita ingin menolak sesuatu kita katakan la wa syukron. Ada wa tambahan wawunya. Ya, tapi kalau kita mengatakan la syukron bisa jadi orang akan paham ya, kita menerima walaupun kita mengatakan la gitu ya, kayak kita basa-basi gitu ya, mau ini enggak, kita pura-pura bilang tidak padahal mau begitu ya, nggak perlu ya, tapi menerima. Nah yang seperti itu la syukron ya, tapi kalau beneran nggak mau kita katakan la wa syukron, tidak dan terima kasih gitu ya. Nah itu yang ingin kita sampaikan. Kemudian kemarin juga sudah kita membahas tentang apa namanya lam dan lamma, bahwasanya lamma ya, kita telah mempelajari lam dan lamma pada pelajaran ke-21. Di pelajaran ke-21 kita sudah bahas tentang lam dan lamma ini, bahwasanya lam itu artinya belum, lamma juga artinya belum, dan kedua-duanya mensukunkan. Ini sudah kita bahas di pelajaran ke-21. Di sana, di pelajaran 21 itu, kita melihat bahwasanya lamma yarji, ya, kata lamma yarji itu artinya dia belum kembali. Berarti lamma itu artinya belum. Akan tetapi di pelajaran ke-29 ini, ternyata lamma itu ada makna lainnya. Ya, ada bentuk lamma yang lain yang berarti ketika. Bukan hanya belum, tapi ketika. Kapan dia bermakna ketika? Kalau dia masuk ke fi'il madhi. Kalau di pelajaran 21 lam dan lamma itu kan masuknya ke fi'il mudhari. Makanya dia mensukunkan. Tapi di sini dia masuknya ke fi'il madhi. Ya, contohnya lamma sami'tu al-jaros. Ya, sami itu fi'il madhi. Berarti lamma di sini artinya ketika. Ketika saya mendengar al-jaras bel. Dakhaltu al-fasla. Saya masuk ke kelas. Kemudian contoh yang kedua, lamma dhahabtu ila Makkah ya, salah harokat di situ. Zurtu sadiqi, ketika saya pergi ke Makkah, saya mengunjungi teman saya. Jadi ini kita menceritakan perbuatan yang telah lewat ya. Ketika saya melakukan perbuatan yang telah lewat itu, saya melakukan ini dan ini. Nah, gitu gunakan lamma yang artinya ketika. Nah, sekarang bagaimana kalau lamma itu kita ingin gandeng dengan fi'il mudhari, boleh nggak?
Ya, kalau kita gandeng dengan fi'il mudhari, maka lama itu artinya belum, bagaimana kita sampaikan tadi. Tapi kalau gunakan maknanya, lama hanya digunakan dengan fi'il madi. Kalau kita ingin lama itu tetap artinya ketika, maka dia hanya boleh digunakan dengan fi'il madi. Tapi kalau kita ingin mengatakan ketika, tapi menggunakan fi'il mudhari, maka kita tidak menggunakan lama, tapi gunakan indama. Contohnya, indama azhabu ilal masjidi, ketika saya masuk. Jadi nggak kita katakan lama di sini, karena kalau kita pakai lama azhabu, nah, maka fi'il mudhari ini harus sukun dia, dan lama itu tidak lagi berarti ketika, tapi artinya belum. Jelas maksudnya ya? Jadi lama azhab, jadinya seperti itu. Padahal kita ingin mengatakan ketika, jadinya belum, jadinya belum pergi jadinya. Padahal kita ingin mengatakan ketika saya pergi. Ya, itu maksudnya ya. Baik, jadi ringkasannya lama kalau ditambah dengan fi'il mudhari itu artinya belum, dan di sini dia mensukunkan sebagaimana lam. Dan lama kalau ketemu dengan fi'il madi maka artinya ketika. Ya. Jadi lama itu kalau ketemu fi'il mudhari artinya belum. Bagaimana kalau kita ingin membuat fi'il madi kemudian ada kata ketikanya? Jangan gunakan lama, gunakan kata yang lain yaitu indama. Karena kalau gunakan lama nanti khawatirnya berubah menjadi makna belum. Jelas insyaallah ya? Baik. Kemudian setelah kita bahas perbedaan lam dan penggunaan lama di sini, kita juga sudah jelaskan tentang qad, ya, sudah kita singgung di hiwar, itu ada kata abadan dan qad. Ya. Sebentar kita lihat di sini di hiwar kemarin. Di hiwar kemarin kita sudah ada singgung dengan tentang qattu dan qattu serta abadan. Mana dia? Nah, ini kata abadan. Ya, ini kata abadan, ini kata qattu. Ya, ini kata raihatan qattu. Kita artikan qattu itu sekalipun kemarin ya. Kalau abadan nantinya selama-lamanya. Jadi qattu sama abadan ini maknanya sama-sama menafikan, mengingkari. Ya, menafikan nantinya meniadakan atau mengingkari, kalimat negatif berarti. Jadi kalau ada kata qattu dan abadan, kalimat itu adalah kalimat negatif. Dan artinya secara kurang lebih sama maknanya qattu dan abadan, hanya saja perbedaannya sekarang kita lihat. Qattu atau abadan, keduanya digunakan untuk menekankan kata kerja dalam bentuk negatif. Ya. Jadi kalau kita mengatakan saya tidak menulis atau saya tidak makan, kalau kita ingin mengatakan selama-lamanya saya tidak makan, ada penekanan di situ. Nah, jadi kalau kalimatnya negatif, saya tidak, ya, kalau ada kata tidak berarti kalimat negatif, maka kita gunakan kata qattu dan abadan untuk menekankannya. Bedanya di mana? Qattu untuk menekankan di waktu lampau. Ya. Berarti sebelumnya saya tidak pernah, ya, kita artikan tidak pernah menulis. Kalau abadan itu untuk menafikan di waktu yang akan datang. Contohnya lihat. Lam aktub ilaihi qattu. Saya tidak pernah. Ya, kata pernah. Dapat dari mana kata pernah ini? Dari kata qattu ini. Bukan qatti ya, qattu. Lam aktub ilaihi qattu, saya tidak pernah menulis kepadanya, maksudnya mengirimkan surat. Nah, tapi bisa jadi ke depannya saya akan menulis. Baik, kemudian kalau abadan bagaimana? Kalau abadan dia untuk yang akan datang. Lan aktuba ilaihi abadan, bukan abadan ya, pakai hamzah di sini, salah cetak di sini. Abadan. Ya, saya tidak akan pernah. Ya, tidak akan pernah, ya, jadi mana lainnya ya, selama-lamanya atau tidak akan pernah. Pernah, akan pernah, itu bedanya. Lan aktuba ilaihi abadan, saya tidak akan pernah menulis kepadanya, atau saya tidak akan menulis kepadanya selama-lamanya. Nah, itu maksudnya. Jadi dia menafikan yang akan datangnya. Sebelumnya mungkin saya pernah menulis kepadanya, tapi di waktu yang akan datang saya tidak akan menulis kepadanya. Jadi itu beda antara apa? Abadan dengan qattu. Dan abadan dengan qattu ini letaknya di paling belakang. Tidak boleh kita letakkan di depan, ya. Abadan itu harus diletakkan di ujung kalimat.
Dia keterangan waktu harus diletakkan di ujung kalimat. Dan kata qattu sendiri itu hukumnya mabni dan hanya memiliki akhiran ini. Jadi nggak akan berubah menjadi qattun atau qattin, qatta, qatti, dan nggak ada. Tetap dia berubah, tetap dia menjadi qattu. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Qattu untuk mengingkari perbuatan yang telah lampau, ya. Abadan untuk mengingkari yang akan datang. Maksudnya mengingkari di sini adalah menekankan penafian kalimat negatif yang telah lampau. Ya, atau menekankan kalimat negatif yang akan datang. Baik, ini pembahasan qattu dan abadan. Sekarang kita lanjutkan latihannya. Ya, kita lanjutkan tasrifnya lagi. Mana kemarin terakhir? Ini sudah ya. Kemudian ini bagaimana ketika la an-nahiyah masuk ke dalam fi'il mudha'af. Ya. Bagaimana perubahan yang terjadi kalau ada la an-nahiyah masuk ke dalam fi'il mudha'af. Dan kita masih ingat ya bahwasanya la an-nahiyah itu amalannya sama-sama mensukunkan sebagaimana lam. Ya, la an-nahiyah yang artinya jangan. Sekarang kita masukkan la an-nahiyah ke dalam kalimat-kalimat berikut. Nomor 1 titik-titik li mazidan minal qahwah. Tasubu, menuangkan untuk saya tambahan kopi. Jadi kalau kita ingin mengatakan jangan tuangkan untuk saya tambahan kopi, maksudnya saya nggak mau nambah kopi, maka kita katakan tasubu kemasukan la an-nahiyah jadinya la tasubba. Ya, masih ingat antum ya? Masih ingat? Jadi kemarin kan sudah kita katakan di contoh-contoh kemarin ya. Ini contohnya lam asubba, lam asyamma, lam asubba, lam yamurra. Nah, jadi majzumnya dia dengan fathah. Ini sebenarnya dengan sukun. Ini namanya mana'a min zuhuriha. Nanti kita bahas tanda i'rab nanti di jilid yang ketiga insyaallah. Di situ nanti akan kita lihat kumpulan dari tanda-tanda i'rab. Ini masuknya tanda i'rab yang mana? Yang sukun atau yang hadzaf? Insyaallah akan kita lihat nanti. Baik, berarti jawabannya di sini la tasubba. Tasubbu menjadi la tasubba. Nomor 2, annal imtihana sayakunu sahlan. Bahwasanya ujian itu akan mudah. Jangan mengira ujian itu akan mudah. Lagi kita katakan la tazunna. La tazunna. Kemudian akhakal muslima, jangan cela saudara muslimmu. Maka kita katakan la tasubba. La tasubba. Dari kata tasubbu kemasukan la an-nahiyah jadinya la tasubba. Berarti kalau kemasukan lam al-jazimah ya sama juga. Lam yasubba atau lam tasubba. Baik, kemudian hadhihi ar-riyalati ta'uddu. Ta'uddu artinya menghitung. Kalau kita ingin mengatakan jangan menghitung rial-rial ini, uang-uang real ini, maka kita katakan la ta'udda. Kita katakan la ta'udda. Kemudian nomor 5, baina yadayil musalli. Baina yaday itu artinya di depan, ya. Dua kata ini diartikan dengan depan. Baina yaday. Baina yaday itu artinya di depan. Jadi pernah dengar kitab Baina Yadaik ya? Baina Yadaik artinya di hadapanmu. Ini loh kitab yang kita sungguhkan ke hadapanmu. Ya, kitab yang membahas bahasa Arab. Ya, itu maksud dari Baina Yadaik. Al-lughah al-arabiyyah Baina Yadaik. Seolah-olah bahasa Arab itu disuguhkan kepada kita berbentuk makanan, misalkan berbentuk sajian, disuguhkan ke hadapan kita. Nah, itu maksudnya. Maka baina yaday ini berasal dari baina di antara, yaday dari kata yadaini, artinya dua tangan. Di antara dua tangan. Tangan kita di mana letaknya? Di samping kan? Kalau kita katakan di antara dua tangan, maksudnya di hadapan kita. Itu maksudnya, ya. Di hadapan, ya, di hadapan kita. Baik, berarti baina yadayil musalli, ya, artinya di hadapan musalli. Musalli artinya orang yang sholat. Kalau musalla itu tempat sholat, musalli itu orangnya. Ya, musalli itu orangnya. Sholat itu perbuatannya, ya,
yang dilakukan, kemudian sholat itu kata kerjanya. Jadi sholat al-musalli sholatan fil musalla, ya, satu akar kata dia. Nah, nanti yang seperti itu kita pelajari di apa namanya, di pembahasan tentang sorof nanti. Kan kita ambil juga sedikit nanti sorof di jilid yang ketiga insyaallah. Taib, kemudian berarti la tamurru. Berarti jadinya la tamurro. Tamurro artinya berjalan. Jangan berjalan, jangan lewat di depan orang yang lagi sholat. La tamurro baina yadayil musalli. Nah, tidak boleh jalan di depan orang yang lagi sholat. Taib. Kemudian nomor 6, as-saburata min makaniha. Maka nantinya tempat. Saburo papan tulis. Jangan tarik papan tulis dari tempatnya, dari posisinya. Berarti kita katakan la tajurro saburota min makaniha. Jangan menarik papan tulis dari posisinya. Jadi ini jawabannya ya. Tadi yang pertama la tasubba, kemudian la tazunna. Berarti kalau kita ketemu nanti fi'il mudha'af akhirannya fathah seperti ini, berarti dia dalam kondisi apa? Kondisi majzum. La tasubba. Taib. Kemudian nomor 10, latihan yang ke-10, isnadu adda ila dhamair. Sandarkan ada penyandaran ada kepada domir-domir. Ini sudah kita bahas tadi di awal ya, di apa namanya slide tadi itu. Nah, jadi tidak perlu kita ulang ini lagi. Ini ada ya'uddu. Berarti tadi kita ambil hajja yahujju ya, itu mewakili sudah. Berarti ada domir hiya, adadata, adadati, adadatu, addu, adadna, adadatum, adadatuna, adadna. Ini berarti di domir di fi'il madi. Kalau tadi kita ambil hajja ya, hajja, hajjaj, hajjajata, hajjajati, hajjajatu, hajju, hajjajna, hajjajatum, hajjajatunna, hajjajna. Taib. Kemudian penyandaran ya'uddu, domir apa namanya, di fi'il mudhari ya'uddu. Kalau tadi kita ambil contoh yahujju, yahujju, ya tahujju, tahujju berarti hiya sama anti, hiya sama anta sama ya. Jadi kita katakan di mudhaf itu banyak yang sama, nanti membedakannya di konteksnya. Taib. Kemudian anti ta'uddina, berarti tadi tahujjina. Ana ahujju, yahujjuna, yahjujna, tahujjuna, tahjujna, nahujju. Taib. Insyaallah dilancarkan nanti. Kemudian tersisa fi'il amar, penyandaran fi'il amar dari kata udda. Udda anta, uddu, antum, uddi, anti, uddudna, antunna. Kalau tadi hujja, hujju, hujji, uhjujna. Taib. Kemudian ta'ammal isti'mal al-kalimataini qattu wa abadan. Nah, sekarang tadi kita jelaskan perbedaan makna dari qattu dan abadan. Bahwasanya qattu itu untuk menafikan yang telah lampau, abadan untuk yang akan datang. Sekarang kita lihat contoh-contoh penggunaan dalam kalimat. Nah, kalau kita sering melihat contoh seperti ini, insya Allah akan terbiasa nanti. Taib. Tadi kita mengatakan qattu dan abadan itu untuk menafikan, meniadakan atau mengingkari. Berarti dia masuk ke fiil, ke dalam kalimat yang berbentuk negatif. Kalimat negatif masuknya. Jadi qattu dan abadan itu masuknya ke kalimat negatif. Nah, berarti mana kalimatnya kalau positif nggak bisa kemasukan qattu dan abadan. Ya, tidak bisa kemasukan qattu dan abadan. Kita lihat contoh yang pertama. Ma fa'altu hadza qattu. Ma di sini manafiyah, artinya tidak. Aku tidak melakukan ini. Misalkan satu perbuatan yang haram, misalkan khamr misalkan, atau judi. Aku tidak akan melakukan perbuatan judi ini. Qattu. Nah, aku tidak pernah, hafalnya, aku tidak pernah melakukan perbuatan judi. Kalau akan itu abadan ya, afwan salah penerjemahan. Jadi ma fa'altu hadza qattu artinya aku tidak pernah melakukan perbuatan ini. Ya, aku tidak pernah melakukan perbuatan ini. Sebelumnya aku nggak pernah melakukannya. Kalau ke depannya wallahu a'lam gitu maksudnya. Ya, jadi itu mana
qattu. Kemudian yang kedua, lam akul ta'aman ladzidzan mithla hadza qattu. Jadi qattu ini kalau kita artikan ke bahasa Inggris, qattu ini kita artikan dengan ever, ya. Ever. Kalau abadan itu kita artikan dengan never, ya, never. Ya, jadi gitu, beda mananya ya. Jadi agak mirip. Type. Yang nomor dua, lam akul ta'aman ladzidzan. Aku nggak pernah makan makanan yang ladzid mithla hadza, makanan yang lezat seperti ini. Qattu, ever. Ya, jadi sebelumnya sama sekali nggak pernah dia makan makanan selezat ini. Ya. Type. Jadi kalimat negatif juga kan ada kata lam, kalau tadi ma. Kemudian nomor tiga, lam atrukis salata qattu. Lam atrukis salah, sukun ketemu sukun ya, dikasrahkan. Saya tidak meninggalkan salat, saya tidak pernah meninggalkan salat qattu, ya. Walan atrukaha abadan, dan saya tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Jadi waktu yang lampau saya nggak pernah nggak salat. Waktu yang akan datang juga insya Allah saya tidak akan meninggalkan sholat. Nah, coba kita lihat perbedaan di sini qattu dan abadan. Perbedaan lain dalam kalimat ini adalah kalau qattu gunakan lam, kalau abadan gunakan lan. Kenapa beda? Ya karena maknanya seperti itu. Lan itu kan artinya tidak akan, ya, sesuai maknanya dengan kata abadan. Jadi kalau lam kita masuk ke abadan juga bisa. Ya, lam masuk ke abadan juga bisa, tapi jadinya kalimat positif nanti. Lam atrukha abadan, saya tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Ya, jadi kalimatnya positif. Ya, lam atrukha abadan. Type. Jadi yang tepat itu adalah kita gunakan lam untuk qattu dan lan untuk abadan. Kalau model kalimatnya seperti ini, ya. Tapi kalau mau simpel, ya, contoh yang pertama dan kedua saja pakai. Ya. Nah, jadi kalau mau simpel nggak perlu tambahkan lan, abadan saja. Ya. Gunakan saja abadan tanpa perlu menambahkan lam atau lan. Ya. Type. Yang penting mana kalimat sudah negatif, misalkan gunakan man sebagainya. Type yang keempat, lam asma' kalaman mithla hadza qattu. Lam asma' kalaman mithla hadza qattu. Aku tidak pernah mendengar perkataan seperti ini. Ya, yang sebagus ini, seindah ini. Baik. Nomor 5, kaifa taqulu innaka ra'aitani fil hindi? Ana ma dhahabtu ilal hindi qattu. Kaifa? Bagaimana engkau mengatakan sesungguhnya engkau telah melihatku di India? Ana ma dhahabtu. Aku tidak pernah pergi ke India. Jadi pernah itu diartikan di depan ya. Aku tidak pernah. Jadi di sini artinya. Bukan ya, jadi jangan kita artikan aku tidak ke India pernah. Nah, kan lain kalimat itu, maknanya lain nanti. Nah, jadi keterangan waktu itu kita letakkan di sini, ya, di depan, artikannya di depan. Jadi jangan jangan terlalu kaku dalam menerjemahkan nanti ya. Jangan terlalu kaku. Kalau terlalu kaku menerjemahkan letter luck sesuai susunan, maka kacau nanti kalimatnya. Baik. Kemudian ada kaidah di sini, ya. Ini kaidahnya. Qattu khosun bil madi. Qattu itu khos artinya khusus, ya. Qattu itu khusus untuk fi'il madi atau dengan fi'il madi, ya. Jadi qattu itu khusus dengan fi'il madi, dan abadan khosun bil mustaqbal, khusus dengan mustaqbal. Mustaqbal artinya akan datang, fi'il mudhari maksudnya. Jadi madi itu artinya lampau, mustaqbal artinya akan datang, ya. Baik. Kemudian di teks atau di hiwar di pertemuan pertama kemarin di 29A ada kita singgung tentang isim tafdil. Bagaimana sekarang kalau ada isim tafdil? Ini kita tidak lagi bahas fiil ya. Nah, ini sekedar tambahan saja di sini faedah. Bagaimana kalau isim tafdilnya ada tasydidnya? Kalau tadi kita bahas bagaimana kalau fiil itu ada tasydidnya. Kita kenal dengan nama fiil mudha'af, hajja yahujju, massa yamassu, tadi sudah kita lihat tasrifnya. Bagaimana sekarang kalau isim ini? Ya, kalau isim dan dia isim tafdil, ada tasydidnya. Ada tasydidnya. Kalau kita ambil yang normal ya, misalkan kita mengatakan kabirun.
Ini isim tafdilnya apa? Akbaru. Kelas, tidak ada masalah di situ. Kabirun ala wazan af'alu. Nah, sekarang bagaimana kalau ada tasdidnya? Layyinun misalkan. Ya, contohnya di sini adalah layyinun. Layyin artinya lembut. Bagaimana kalau kita mengatakan paling lembut atau lebih lembut, isim tafdil? Masih ingat pembahasan isim tafdil ya? Baik. Maka isim tafdilnya menjadi al-yanu. Al-yanu. Ya, af'alu wazannya sama af'alu, akan tetapi kita ambil satu saja dari dua ya yang ada. Layyinun kan ada dua ya ya. Ya, kita ambil satu saja ya-nya, jadinya al-yanu. Ya, af'alu. Ya, hadzal hariru layyinun. Contoh dalam kalimat sutra ini lembut, wadzalika al-yanu min hadza, kan tetapi yang itu lebih lembut dari yang ini. Baik. Kemudian contoh yang kedua, thayyibun, ada tasdid di tengahnya. Nah, bagaimana membuat isim tafdilnya? Maka isim tafdilnya menjadi atyabu. Atyabu. Kita ambil satu ya-nya. Ya, jadinya atyabu. Thayyibun atyabu. Jayyidun ajyadu. Ya, apalagi banyak contoh-contoh yang lain. Itu nanti tinggal kita ambil satu saja dari huruf yang ditasdid. Baik. Contoh penggunaan kata atyabu, hadza ta'amu thayyibun. Makanan ini thayyib, baik. Ya, baik, bergizi, bermanfaat dan sebagainya. Wa dzalika atyabu, akan tapi yang itu lebih baik. Ini baik, tapi yang itu juga itu lebih baik daripada yang ini. Baik. Ini dia isim tafdil kalau ada tasdidnya. Baik. Kemudian kita lihat ada beberapa al-kalimatul jadidah di pelajaran yang ke-29 ini, ada beberapa kosakata yang baru yang sudah kita lihat. Yang pertama kata marrotun, jamannya marrot, artinya kali, bukan kali sungai ya. Maksudnya sekali itu sekali, dua kali, tiga kali. Kalau marrotun itu satu kali. Kita katakan marrotun wahidatun. Kalau dua kali, maka marrotun ini kita jadikan musanna, jadinya marrotani. Ya. Kalau tiga kali, maka kita jadikan mudhof nilai, salasu marrotin, pakai jamak. Kalau empat, arba'u marrotin. Kalau lima kali, khamsu marrotin. Saya makan dalam sehari 3 kali, maka salasu marrotin, karena marrotin muannas maka salasunya mudzakkar. Ya, kaidah adat ma'dud lagi ya. Jadi kali itu arti marroh itu. Jadi kalau ditanya nanti kam marrotan, berapa kali kamu makan? Jadi jawabannya kita gunakan kata-kata seperti ini. Baik, kemudian kata selanjutnya kaffa, ya, jamannya akufun. Kafun apa? Bukan kaffa ya. Kalau kaffa fiil. Ini kafun, jamannya akufun atau akfufun. Jadi kafun itu artinya telapak tangan. Ya. Masih ingat di hadis sebelumnya ya, telapak tangan Nabi itu lebih lembut daripada sutra katanya. Tapi bukan katanya ya, memang seperti itu. Afwan, bukan maksudnya ya, merendahkan kedudukan Nabi ya. Karena memang dalam hadis yang sahih disebutkan seperti itu, bahwasanya tangan Nabi itu memang lebih lembut dari sutra, dan itu memang sesuai dengan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian mazidun, mazid dari kata zada yazidu, ya. Jadi zaidah, ya. Ziyadah, ya. Zaid itu artinya sama dengan mazid, artinya tambahan. Ghafilun, ghafilun artinya lalai. Intinya nggak memperhatikan, itu namanya ghafil. Ya. Intinya tidak memperhatikan, ghafilun. Misalkan di ayat dikatakan, apakah manusia itu mengira kami lalai terhadap apa yang telah mereka lakukan? Maksudnya nggak dicatat perbuatannya? Tidak. Baik. Kemudian dafa'a yadfa'u, nah, di sini artinya mendorong kemarin ya. Mendorong artinya. Bisa artinya membela, bisa artinya membayar juga, nanti tergantung konteks kalimat. Kemudian dibaj, ad-dibaj itu naun minal harir, ya, jenis sutra. Jadi sutra itu ada jenis-jenisnya. Salah satunya adalah dibaj. Nah, ini tidak boleh dipakai oleh laki-laki.
Ya, sutra tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Kemudian raihah, raihah artinya bau atau aroma. Kemudian karihun, karihun mudzakkar, kalau muannasnya tambahkan ta marbuthah karihatun. Artinya busuk, bau busuk atau tidak sedap. Ya, bau busuk, bukan busuk buah busuk, bukan ya. Bau, ini khusus untuk bau saja. Karena karih artinya dibenci. Bau yang dibenci itu yang seperti apa? Yang busuk, yang tidak sedap, itu maksudnya. Ya, tidak sedap, bau tidak sedap, itulah. Taib. Kemudian layyinun tadi artinya lembut. Kalau kita belajar tajwid ada namanya mat layyin. Nah, ini dia layyinun, lembut. Kemudian maridho yamrodu artinya sakit. Ya. Kalau maridun itu orangnya. Ya, maridun itu artinya orang yang sakit. Kita katakan maridun. Ini orang yang sakit. Bagaimana membedakannya? Nanti kita pelajari di sorof ini. Orang sakit kita artikan maridun. Kemudian ada lagi satu kata yaitu marodun. Ya, marodun. Kalau ini artinya apa? Ini artinya penyakit. Jadi jangan ketukar nanti ya. Nah, jadi kalau kata kerja marido yamrodu. Nah, kalau kata benda ini dua, ini contoh kata bendanya. Ya, ini kata benda ya, yang dua ini. Maridun orangnya, marodun yang dia rasakan penyakitnya. Taib. Kemudian nuskhatun jamaknya nusakhun. Nuskhoh ini sering kita dengar nanti ya. Para ustadz kita kalau lagi menjelaskan satu kitab, di nuskhoh yang lain tertulis begini begini begini, tapi nuskhoh yang ini berbeda dengan nuskhoh yang itu. Apa maksudnya? Nuskhoh itu artinya manuskrip, ya, tulisan asli dari penulis kitab itu, kemudian dicetak, diperbanyak gitu. Jadi tulisan pertamanya itu namanya manuskrip atau cetakan. Kalau kita mau habis fotokopi buku, hasil fotokopiannya itu juga dinamakan nuskhoh. Ya, hasil fotokopian itu juga dinamakan nuskhoh karena dia hasil perbanyak dari teks aslinya. Kemudian hunaihatun itu artinya sebentar. Ini keterangan waktu. Jadi kalau kita mengatakan ada teman ngajak kita buru-buru, ayo cepat-cepat, kita mengatakan sebentar, tunggu sebentar. Kita katakan hunaihatan. Pakai mansub di situ ya. Hunaihatan. Kalau pakai mansub dia maknanya fi'il amr nanti. Artinya tunggu sebentar. Baik, kemudian balu'ah atau balla'ah. Ya, ada dua istilah dia. Balu'ah atau balla'ah sama-sama sering digunakan. Ini artinya selokan atau saluran air. Ya, selokan depan rumah itu juga dinamakan balu'ah. Ya, lubang pembuangan air di kamar mandi itu juga dinamakan balu'ah. Kemudian thayyib artinya bagus atau baik. Hazina yahzanu artinya sedih. Ya, ada kitab ya, berjudul La Tahzan, janganlah bersedih. Taib. Kemudian di sini ada dikasih kita tabel aqsamul fi'li, pembagian fi'il. Ya, kemudian pembagian fi'il ini mungkin tulisannya agak rapat-rapat ya, susah untuk dibaca. Ya, jadi ana buatkan yang semisal dengan ini dalam tabel di sini ya. Ini sama maksudnya ya. Ini ana tulis ulang. Jadi fi'il sahih itu ini dia, fi'il misal ini. Nah, insyaallah ini nanti kita akan meroja sebentar yang tabel ini sebelum kita lanjut ke pelajaran yang ke-30. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.